Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Kata Imam Al-Baghawi, berbeda pendapat perihal iblis. Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan iblis termasuk ke dalam jenis malaikat. Sementara Hasan Al-Basri mengatakan ia termasuk bangsa jin, bukan bangsa malaikat sebagaimana kandungan surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis merupakan asal muasal bangsa jin, sebagaimana Adam yang menjadi asal muasal bangsa manusia. Ia diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau iblis berketurunan, bangsa malaikat tidak memiliki keturunan. Dari kedua pendapat ini, pendapat pertama lebih sahih, kata Imam Al-Baghawi. Karena perintah sujud pada surat Al-Baqarah ayat 34 ditujukan kepada malaikat. Iblis termasuk golongan jin. Maksudnya malaikat penjaga surga. Menurut Sa'id bin Jubair, iblis termasuk malaikat yang beribadah di surga. Menurutnya, ada sekelompok malaikat yang mewarnai perhiasan ahli surga. Ada sekelompok malaikat, kata Imam Al-Baghawi, diciptakan dari api. Sekelompok malaikat ini disebut jin atau tertutup karena tersembunyi dari pandangan mata. Iblis adalah bagian dari kelompok ini. Imam Al-Baghawi mengutip hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika anak Adam membaca ayat saja, setan menjauh dan menangis. Ia meratap, 'Celakalah aku, diperintahkan sujud.' Anak Adam bersujud. Ia pun berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, lalu aku pun mendurhakainya. Aku berhak mendapatkan neraka." Al-Baidawi dalam karya tafsir kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, ketika ada mengabarkan nama-nama benda kepada malaikat dan Allah memberitahu mereka hal tidak mereka ketahui, Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam sebagai bentuk pengakuan atas kelebihan Adam, pelaksanaan atas kewajiban, dan bentuk permohonan atas ucapan mereka perihal Adam. Surat Al-Baqarah ayat 34. Kata Imam Al-Baidawi menunjukkan bahwa Adam alaihissalam meski hanya dari satu sisi lebih utama dari malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 34 menunjukkan buruknya perbuatan takabur. Takabur dapat mengantarkan seseorang pada kekufuran. Surat Al-Baqarah ayat 34, kata Imam Al-Baidawi, menganjurkan kita untuk mematuhi perintah Allah dan tidak tenggelam dalam pencarian hikmah di balik perintah tersebut. Sejak awal penciptaan manusia, Tuhan sudah memperingatkan agar hati-hati terhadap tipu daya iblis. Bahkan dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 60 dengan jelas disebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iblis selalu hadir dalam keseharian kita untuk terus menggoda manusia terhadap kesesatan. Ada banyak sekali keturunan jin iblis yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda dalam menggoda manusia menuju kesesatan. Berikut ini nama-nama iblis yang paling terkenal dalam Islam beserta tugasnya. Dan inilah 9 nama iblis dalam Islam. 1. Wasnan. Nama iblis satu ini memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia. Gunanya adalah untuk membuat manusia mudah ngantuk, terutama dalam kegiatan ibadah. Intinya, pekerjaan utama iblis wasnan adalah membuat manusia tidak fokus ketika mendengar nasihat kebaikan. Wasnan akan mengganggu manusia saat wudhu, mandi, dan aktivitas bersuci lainnya. 2. Saut.
Cucu iblis ini dianggap sebagai sosok yang sukses dalam tugasnya. Pekerjaan utamanya berfokus pada modifikasi pemberitaan dengan dusta. Nah, banyaknya berita bohong, palsu, dan hoak yang tersebar adalah contoh kesuksesan tugas Saud. 3. Dasim. Punya kerabat atau tetangga yang sering ribut dalam rumah tangganya? Hati-hati ya, itu adalah perbuatan iblis dasim. 4. Zalanbur. Zalanbur rupanya sosok yang cukup tenar dibandingkan nama-nama iblis lainnya. Iblis ini selalu berada di sekitar pasar. Tugas utamanya menghasut manusia untuk berbuat curang dalam berniaga dan melakukan tipu daya terhadap konsumen. 5. Syabru. Itu adalah pekerjaan syabru. Iblis syabru mengajak manusia untuk berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapi, baik itu dengan cara mengantuk, histeris, ataupun cara lainnya. 6. Kanzab. Kanzab menjadi satu dari sekian nama iblis yang perlu kamu tahu. Ketahui juga ya, iblis ini punya tugas khusus yang berkaitan dengan ibadah. Kanzab secara khusus bertugas untuk mengganggu manusia dalam menjalankan sholat. Ia akan membuat manusia malas sholat, lalai, dan tak khusyuk, juga gangguan sholat lainnya. 7. Tibir. Kalau ada manusia yang mudah marah dan emosi, itu adalah salah satu keberhasilan kerja tibir. Tugas utamanya menggoda manusia agar terus menyalurkan emosi negatif dan meledak-ledak. Jadi, ketika kamu marah, bisa jadi kamu sedang dikendalikan oleh iblis tibir. 8. A'war. Bagi iblis bernama A'war, keberhasilan utamanya adalah ketika melihat manusia terlibat dalam tindak asusila. Ia secara khusus bertugas di bagian kemaluan pria dan wanita agar mereka asyik dalam perzinahan. 9. Abyad. Iblis bernama Abyad disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Abyad ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Iblis merupakan musuh abadi manusia, dan sampai kiamat dia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka, karena nih sobat, ternyata mereka juga berkembang biak loh. Nah, kira-kira bagaimana ya iblis itu beranak pinak? Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutlah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka butuh asupan makanan dan minuman. Perihal ini sesuai perkataan Al-Hasad. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak dan tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan sobat bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Dan mereka makan dan minum dijelaskan di kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah Jin. Mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Menurut dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah Susunan As-Sayyid Ahmad bin Awali As-Segaf, adapun iblis, sesungguhnya Allah menciptakan zakar atau kemaluan jantan pada paha kanannya dan fajar, kemaluan betina, pada paha kirinya. Iblis pun mengawinkan kedua pahanya, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Setiap telur menetas, keluarlah 70 setan laki-laki dan perempuan. Mengutip seorang tabi'in, Imam Mujahid, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan asal-muasal iblis berkembang biak. Mujahid mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan kelamin jantannya ke kelamin betinanya.
maka ia pun bertelur 5 butir. Inilah asal muasal dari keturunannya. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan apa yang disebutkan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Mufidah, yaitu setiap harinya kemudian iblis bertelur 10 butir, dan dari setiap butir telur keluar 70 anak. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di paha kanannya kelamin jantan dan di paha kirinya kelamin betina. Maka ia pun mengawinkan paha kanannya dengan paha kirinya. Maka keluarlah darinya setiap hari 10 telur. Dari setiap telur keluar 70 setan jantan dan betina. Setan itu keluar dan terbang. Setan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya terhadap keturunan Adam. Berbeda dengan iblis yang bertelur, jin berkembang biak dengan kawin dan melahirkan. Menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jumlah anak cucu jin 9 kali lipat jumlah manusia. Hal ini karena setiap manusia menurunkan 1 anak, maka jin akan menurunkan 9 anak. Masih dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah disebutkan bahwa Abdul Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Abdullah binti Umar radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin 10 bagian, 9 bagian jin dan 1 bagian manusia. Maka tidaklah manusia menurunkan seorang anak kecuali jin menurunkan 9 anak. Perkembangan jin dan manusia adalah 9:1. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian, 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Adi Hatif. Jika melihat perbandingannya, tentu saja ya sobat, jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain bahwa dijelaskan jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika diturunkan ke bumi, ia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi, semua setan yang ada di penjuru bumi adalah telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke fajri dirinya sendiri dan mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri mereka. Keluarlah setiap hari 10 butir, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Nah, dari sekian keturunan yang telah dihasilkan oleh iblis, sobat, lantas di manakah iblis dan keturunannya berada ya? Untuk menampung keturunannya, ternyata iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Tafsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan setelah Nabi SAW abadikan dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu lihat, saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyah, ia telah melihat singgasana iblis. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad.
Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk ya sobat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky.